terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap ataupun perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga seharusnya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia, memberikan rezeki, yang mengaruniakan kesehatan, memberikan panca indera lengkap, memberi perlindungan, yang mengabulkan permohonan serta karunia-karunia lain yang mustahil dapat dihitung oleh manusia. Umat Islam selayaknya kita harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan penciptaan manusia sebagai makhluk yang sangat sempurna. Untuk itu, akhlak kepada Allah itu hukumnya wajib, seperti kalau sedang diberi nikmat oleh Allah, manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana bentuk iman kepada Allah? Dalam Al-Quran dan hadis, iman kepada Allah diuraikan dengan jelas dan menjadi dasar bagi semua bentuk iman lainnya. Berikut ini akan membahas berbagai bentuk iman kepada Allah yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada keberadaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, iman kepada keberadaan Allah adalah keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta dan semesta itu ada, tanpa sekutu dan layak disembah. Keyakinan ini berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta pengamatan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Iman ini berfungsi sebagai dasar ibadah, memberikan ketentraman, dan membentuk moral serta etika. Karena percaya bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Dan yang kedua, iman kepada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat ini menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah berinteraksi dengan ciptaannya dan mengatur alam semesta. Memahami sifat-sifat Allah tidak hanya memperkuat keyakinan seseorang muslim, tetapi juga mengendalikan hubungan spiritualnya dengan Allah sehingga mendorongnya dalam beribadah dan penuh kesadaran dan rasa syukur. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, atau tabiat. Dalam istilah, akhlak merujuk pada sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga mendorongnya untuk berperilaku baik tanpa perlu berpikir panjang. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak adalah ungkapan yang tertanam dalam jiwa dan menghasilkan berbagai perbuatan secara otomatis. Dengan demikian, akhlak tidak hanya sekedar perilaku, tetapi juga mencerminkan keadaan jiwa seseorang. Dalil akli atau pendapat para ahli. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan, iman kepada Allah adalah keyakinan seorang yang tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman melibatkan kepercayaan dan pengakuan terhadap keberadaan Allah yang gaib. Yang kedua ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan, iman adalah keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman akan terus berkembang beriringan dengan amal perbuatan yang merupakan kepercayaan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada Imam Al-Juwani. Imam Al-Juwani menyatakan, iman kepada Allah adalah bersumber dari hati dan tercerminkan dari perbuatan. Iman tidak hanya mencangkup keyakinan saja, tapi juga dengan tindakan dan perilaku sehari-hari. Yang keempat ada Imam Ibnu Kathir yang menyatakan, iman adalah kepercayaan yang tumbuh dalam hati sebagai hasil dari pemahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tidak dapat terlepas dari tingkah laku yang mencerminkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh perilaku akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Yang pertama, beriman dan bertauhid, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tanpa menyekutukan dengan apapun. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, yaitu menjalankan sholat,
puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya dengan niat semata-mata untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Yang ketiga, berdoa dan bertawakal, selalu memohon kepada Allah dalam setiap keadaan dan menyerahkan hasil usaha sepenuhnya kepadanya. Yang keempat, bersyukur, bisa dengan mengucapkan syukur atas nikmat Allah, baik berupa rezeki, kesehatan, maupun nikmat kehidupan lainnya. Yang kelima, bertobat, menyesali kesalahan yang pernah dilakukan, lalu berusaha memperbaiki diri dan memohon ampun kepada Allah. Yang selanjutnya ada contoh perilaku akhlak yang dilarang. Beberapa contoh perilaku yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari ialah ada syirik atau mempersekutukan Allah dengan makhluknya, seperti menyembah berhala. Ini adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dan yang kedua ada meninggalkan sholat, mengabaikan sholat wajib yang merupakan salah satu rukun Islam, dan meninggalkan sholat secara sengaja dianggap sebagai dosa besar dan dapat mendatangkan murka Allah. Yang ketiga ada takabur atau sombong, sikap menyombongkan diri dan merasa lebih baik dari orang lain. Al-Quran mengingatkan bahwa orang yang takabur tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang keempat ada zina. Melakukan perbuatan zina merupakan maksiat berat yang dilarang dalam Islam. Yang kelima ada berdusta kepada Allah, mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya adalah tindakan zalim yang tidak akan mendapatkan keberuntungan. Selanjutnya yang keenam ada berkata kotor dan menggibah, menggunakan kata-kata kasar, membicarakan keburukan orang, dan melakukan namimah atau adu domba adalah perilaku tercela yang harus dihindari. Dan yang ketujuh ada berbuat kerusakan, melakukan tindakan yang merusak baik secara fisik maupun moral, termasuk mengganggu ketentraman masyarakat dan lingkungan. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada murtad, keluar dari agama Islam dengan mengganti keyakinan kepada agama lain. Ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap iman dan akan mendapatkan hukuman berat di akhirat. Berikut adalah saran atau nasihat kepada generasi penerus untuk menjalankan akhlak mulia terkait dalil nakli. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Jangan pernah lupa untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Setiap nafas, setiap detik kehidupan adalah karunia-Nya. Yang kedua adalah berdoa untuk memohon petunjuk Allah. Dalam segala aspek kehidupan, jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk Allah. Hanya dengan pertolongannya kita dapat menjalani hidup dengan benar dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari segala dan meminta petunjuk dalam kehidupan, keputusan yang diambil. Dan yang ketiga adalah jaga akhlak mulia sebagai cermin diri. Akhlak yang baik adalah cermin dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, selalu berusaha untuk bersikap jujur, sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Jadi, dari materi yang telah disampaikan, kesimpulannya adalah beriman kepada Allah bukan hanya terbatas pada pengakuan secara lisan atau kepercayaan dalam hati, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku dan akhlak kita sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan harus sejalan dengan petunjuk dan ajaran Allah, serta berlandaskan pada nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu, berbagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti syirik, meninggalkan sholat, takabur, zina, berkata kotor atau kasar, menggibah, adu domba, dan murtad harus dihindari karena dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Untuk itu, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu berusaha menjaga akhlak dan perilaku kita agar tetap selaras dengan ajaran Allah. Dalam setiap aspek kehidupan, kita harus senantiasa mengingat bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan harus ditunjukkan untuk meraih ridho Allah, bukan semata-mata untuk tujuan duniawi. Dengan begitu, keimanan kita akan semakin kokoh dan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia akan semakin baik.